Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu bentuk transformasi geometri, yaitu pencerminan atau sering disebut sebagai refleksi. Apakah kalian mengenal foto di tempat ini? Jadi ini adalah salah satu gapura di Puro Lempuyang. Nah, ketika melihat foto gapura ini, maka kalian akan melihat bahwa bangunan tersebut memiliki bayangan pada permukaan air. Begitu juga dengan gambar orang ini ya. Nah, perhatikan sekarang bahwa setiap titik dari bangunan asli yang berada di atas permukaan air itu memiliki bayangan yang bersesuaian pada air. Jadi ini di bawahnya ini adalah gambar bayangannya yang berada pada permukaan air. Jarak dari semua titik pada bangunan asli itu ke permukaan air sama besarnya dengan jarak dari bayangan titik tersebut ke permukaan air. Jadi misalkan kalau di sini saya tandai satu titik ini ya, maka bayangannya itu ada di sini. Jaraknya itu sama. Jadi dari titik sini ke sini itu akan sama dengan dari si titik ini ke titik ini. Nah, sekarang bayangan dari bangunan tersebut pada air itu dikenal sebagai refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau suatu bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Jadi perhatikan gambar di bawah ini misalnya. Bayangkan pada saat kalian bercermin, pada saat kalian mendekati cermin, maka akan tampak bayangan kalian juga akan semakin mendekati cermin kan? Sedangkan ketika kalian bergerak menjauhi cermin, maka bayangan kalian juga akan menjauhi cermin. Jadi kalau saya buatkan, misalkan ini adalah suatu cermin, kemudian ketika kalian bergerak mendekati cermin, misalkan di titik ini, ya, maka bayangannya itu adalah jaraknya sama dengan jarak dari cermin ke aslinya, ya, titik asalnya. Bayangannya itu harus sama jaraknya. Jadi di sini, kalau saya misalkan ini sebagai titik A dan bayangannya ini sebagai titik A aksen, maka jarak dari A ke cermin ini, ya, jadi ini adalah cerminnya, itu akan sama dengan jarak dari cermin ke bayangan itu. Begitu juga ketika misalkan kalian menjauhi cermin, misalkan saya buat di sini di titik B kalian berdiri ini, maka untuk menentukan bayangannya kalian harus buat atau harus hitung terlebih dahulu ukur jarak dari B itu ke cermin. Maka kalian akan mendapatkan bayangannya itu jaraknya nanti akan sama dari cermin ke bayangan dari titik B tersebut yang saya tuliskan di sini dan saya namai sebagai B aksen. Jadi ini juga sama jaraknya. Jadi demikianlah prinsip dasar dari refleksi atau pencerminan. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan atau refleksi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bayangan suatu bangun tersebut ketika dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Jadi misalkan pada di sini bangun PQRS yang merupakan jajar genjang ini ketika dicerminkan terhadap cermin alfa ini itu memiliki bayangan P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen ya. Perhatikan bentuknya juga merupakan jajar genjang, tapi kalian lihat ini bentuknya seperti seolah-olah terbalik ya. Nah, di sini dari titik P kalau kalian cerminkan terhadap cermin alfa ini, nanti kalian ukur berapa kotak dari titik P ke cermin, maka bayangannya yang disebut sebagai P aksen ini jaraknya juga akan sama. Ya, begitu juga dengan titik Q ke cermin, itu bayangannya di Q aksen itu juga jaraknya haruslah sama. Titik R juga sama seperti itu.
jarak dari R ke cermin, kemudian dari cermin ke R aksen itu sama. Begitu juga dengan S ini. Nah, kemudian sifat yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Ini sudah saya jelaskan kan. Kemudian bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Jadi kalian lihat ini bentuk PQRS itu berhadapan dengan bayangannya. P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Bagaimana cara mencerminkan atau membentuk bayangan dari jajar genjang PQRS ini? Jadi yang pertama atau langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menggambar ruas garis yang tegak lurus terhadap garis alfa atau cermin ini, ya. Jadi kita buatkan semua garis lurusnya itu terhadap cermin. Untuk titik P ini kita buat garis yang tegak lurus. Jadi di sini ya, tegak lurus atau siku-siku. Untuk Q juga seperti itu, terhadap cermin alfa ini kita buat ya garis tegak lurusnya. Kemudian titik R juga kita buat tegak lurus, begitu juga dengan titik S. Jadi kalian harus membentuk garis-garis yang tegak lurus terhadap cermin alfa ini untuk setiap titik pada bangun yang kalian cerminkan. Kemudian di langkah kedua itu kita akan menentukan titik bayangannya dari P, Q, R, dan S ini yang akan kita sebut sebagai P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Caranya itu adalah setelah kalian menggambar garis tegak lurus itu, kemudian kita perpanjang ya, kemudian kita hitung berapakah panjang jarak dari P ke cermin alfa ini. Misalkan kalau kita hitung di sini dari P ke cermin alfa ini kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ya, jadi 9 petak. Maka kita harus juga menghitung dari sini, dari cermin ini itu 9 kotak, sehingga kita akan menemukan bayangan dari titik P itu adalah di sini dan kita sebut sebagai titik P aksen. Nah, perhatikan bahwa ruas garis alfa ini akan membagi P dan P aksen ini menjadi bagian yang sama besar atau sama panjang ya. Kemudian begitu juga untuk titik Q, R, dan S itu kalian cerminkan sehingga menemukan bayangannya nanti Q aksen, R aksen, dan S aksen. Pada langkah yang ketiga atau langkah terakhir, kalian perlu menghubungkan titik-titik P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Jadi setelah menemukan titik-titik ini sebagai bayangan dari masing-masing titik pada jajar genjang ini, kita hubungkan dia garisnya P aksen ke Q aksen, ke R aksen, ke S aksen, dan kembali lagi ke P aksen, sehingga kita menemukan segi 4 jajar genjang yang merupakan bayangan dari segi 4 jajar genjang PQRS ini. Jadi demikian dasar-dasar untuk refleksi atau pencerminan. Semoga kalian memahaminya.